diperiksa selain Yakut dan Nadiem yang tersandung dugaan korupsi, sebelumnya ada 7 menteri di era Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi. Dari korupsi dana bansos hingga korupsi dana hibah olahraga. Yang pertama adalah Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian periode 2019 hingga 2023 ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan pasal pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Yassin dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Selanjutnya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2019-2023, Johnny G. Plate. Johnny divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar dalam kasus korupsi pengadaan menara BTS. Selanjutnya adalah Idrus Marham, Menteri Sosial periode Januari hingga Agustus 2018 ini tersandung kasus korupsi, kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau I. Idrus divonis 3 tahun penjara dengan denda 150 juta rupiah. Selanjutnya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2014-2019, Imam Nahrawi. Imam dijatuhkan hukuman 7 tahun atas kasus suap dana hibah KONI. Juliari Batubara, Menteri Sosial periode 2019-2020, dihukum 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Dirinya terbukti terlibat korupsi dan bansos COVID-19. Yang terakhir adalah Tom Lembong, Menteri Perdagangan periode 2015-2016 ini ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi impor gula dan divonis 4,5 tahun, namun kemudian dapat pengampunan dari Presiden. Hari ini 2 ex-menteri di Kabinet Joko Widodo diperiksa KPK. Mereka adalah ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim diperiksa KPK sekitar 9 jam. Saat keluar, Nadiem juga tidak banyak bicara mengenai materi pemeriksaan. Nadiem hanya menjelaskan diperiksa terkait Google Cloud dan menyampaikan terima kasih kepada awak media yang telah menunggu selesai diperiksa. Pertama, terima kasih kepada teman-teman wartawan yang sudah menunggu di sini. Saya sangat apresiasi. Tadi baru saja, alhamdulillah, sudah selesai. Saya diminta memberikan keterangan mengenai pengadaan cloud di Kemendikbud. Alhamdulillah lancar, saya bisa memberikan keterangan. Dan saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPK juga untuk telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan keterangan ini. Sekarang permisi dulu, saya mau kembali ke keluarga. Terima kasih sekali lagi pada rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Nadiem, KPK juga memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Yakut diperiksa selama 5 jam terkait dugaan korupsi kuota haji. Yakut mengucapkan terima kasih lantaran sudah diberi kesempatan mengklarifikasi dugaan rasuah di Kementerian Agama. Namun Yakut enggan memberikan penjelasan terkait materi apa saja yang didalami oleh KPK. Sebelum menjalani pemeriksaan oleh KPK dan penyelidikan kasus pengadaan Google Chrome di Kemendikbudristek, Nadiem sudah 2 kali diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dugaan pengadaan laptop Chromebook. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat ia menjabat sebagai menteri. Tak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat praktik haram tersebut senilai 9,9 triliun rupiah. Akibat dugaan tersebut, Kejaksaan Agung pun mencegah Nadiem keluar negeri selama 6 bulan sejak 19 Juni 2025. Tak hanya dicegah keluar negeri, Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor Gotoh.
Kantor yang didirikan oleh Nadiem Makarim itu digeledah untuk menemukan informasi terkait kasus yang menjerat Nadiem Makarim. Nadiem pun pernah mengatakan bahwa ia akan kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan, termasuk diperiksa jika diperlukan. Jejak Nadiem Makarim dalam kasus ini sebelumnya tercium sejak Kejagung memeriksa 3 orang mantan staf khusus Nadiem Makarim. 3 staf khusus Nadiem Makarim yang diperiksa yaitu Fiona Hadayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Kejaksaan Agung bahkan telah menerbitkan status DPO untuk Juristan, staf khusus Nadiem sekaligus tersangka kasus korupsi pengadaan kerompok. Langkah tersebut diambil lantaran Juristan sudah 3 kali mangkir panggilan penyidik Kejagung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Uang lebih dari 500 miliar rupiah di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan jadi lokasi swafoto. Uang setengah triliun tersebut merupakan sitaan kasus dugaan korupsi fasilitas pinjaman di Bank BUMN. Tumpukan uang 506 miliar 150 juta rupiah ini menjadi daya tarik bagi para siswa dan mahasiswa magang di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Mereka tidak ingin melewatkan momen ini dan melakukan foto dan berfoto dengan tumpukan uang. Uang setengah triliun ini merupakan barang bukti perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari Bank BRI senilai 1,3 triliun rupiah kepada 2 perusahaan swasta yakni PT BSS dan PT SAL. Menurut asisten pidana khusus Kejati Sumatera Selatan, uang tunai senilai lebih dari 506 miliar ini merupakan hasil dari upaya pengembalian kerugian negara. Kan bahwa estimasi kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sebesar 1,3 triliun rupiah, sehingga dari penyitaan terhadap barang bukti tersebut dapat dilakukan penyelamatan keuangan negara hampir mencapai mendekati nilai 1 triliun. Bupati Pati Sudewo minta maaf pada warganya perihal perkataannya yang dinilai menantang massa untuk demonstrasi kenaikan pajak PBB dan perkotaan. Sudewo mengatakan tidak bermaksud untuk menantang warga. Bupati Pati Sudewo meminta maaf terkait ucapannya yang terkesan menantang massa untuk berdatangan berdemonstrasi menolak kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Dari pernyataan itu, Sudewo juga tidak bermaksud untuk menantang rakyat. Yang kedua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang. Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditumpangi pihak-pihak tertentu. Mas, apa salah kami? Salah kami apa? Kami di sini mau menyampaikan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Aku tidak takut. Terserah. Jangan 50.000. Sama saya saja. Tertipkan. Pak Polisi. Sebelumnya, aksi demo penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di barat laut Simpang Lima Pati, Jawa Tengah ricuh. Adu mulut terjadi antara pendemo dengan anggota Satpol PP lantaran donasi yang mereka galang diangkut paksa. Selain itu, pernyataan Bupati Pati sempat viral di media sosial terkait demo penolakan kenaikan PBB dan bangunan perkotaan dianggap menantang hingga membuat warga marah. Aksi penolakan pajak tanggal 17 Agustus ya? Siapa yang akan melakukan penolakan pajak yang undur, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Rencananya warga akan menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus mendatang untuk menolak kenaikan pajak bumi bangunan perkotaan. Tim Liputan iNews melaporkan.